Selamat datang di novel romantis. Untuk memberi semangat autor, silahkan subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Gairah Lia Sugar Baby, Bab 19. Setahun telah berlalu. Malam ini hujan turun sangat lebat disertai petir dan juga angin, yang menimbulkan suara gemuruh dari luar sana. Mara yang sedang menyiapkan bahan untuk dagangannya besok memilih bergegas menyelesaikannya. Selesai mencetak puding juga menyusun pastel ke dalam box yang akan ia goreng besok pagi, Mara beralih mencuci peralatan kotor bekasnya tadi. 1 tahun terakhir, selain bekerja sebagai staf tata usaha di sebuah sekolah menengah atas untuk menambah penghasilannya, Mara juga berjualan makanan ringan yang ia titipkan ke kantin sekolah. Memang penghasilannya kini tak terlalu besar, tapi sangat cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Ketika sedang membilas peralatan yang sudah disabuni, keadaan mendadak gelap gulita karena listrik padam. Dengan cepat Mara bergegas mencari ponselnya, yang tadi sempat ia letakkan di meja dapur. Menggunakan cahaya seadanya, Mara memilih cepat-cepat menyelesaikan kegiatan mencucinya. Setelah semuanya beres Mara mengeringkan tangannya, kemudian meraih ponsel miliknya. Mara memilih untuk masuk ke dalam kamar saja. Namun sebelum kembali ke kamar, Mara sempat melihat keadaan di luar lewat jendela dapur. Di luar sana gelap dan sangat mencekam. Angin berhembus kencang hingga menggoyangkan pohon-pohon di sekitar. Mara khawatir akan terjadi longsor, sebab terakhir kali hujan deras, tebing yang tak jauh dari rumah sewanya ini longsor cukup parah sampai merusak akses jalan. Sambil memeluk tubuhnya sendiri, Mara berjalan menuju kamar hanya mengandalkan pencahayaan dari ponselnya. Di dalam kamar Mara memilih langsung melompat naik atas kasur, kemudian membungkus tubuhnya menggunakan selimut. Setelah senter dari ponselnya Mara matikan, keadaan seketika kembali gulap gulita. Sebenarnya ada lilin tapi Mara tak berniat menyalakannya. Begini saja tak apa. Gemuruh hujan disertai angin di luar sana masih sangat kencang dan terdengar menakutkan. Mara mengeratkan dekapannya pada guling, ketika beberapa kali kilat menyambar yang membuat keadaan sekitar mendadak terang. Meskipun sedikit mengantuk, Mara memilih untuk tetap siaga karena dikhawatirkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Jika sesuatu yang buruk itu terjadi, ia bisa langsung berlari keluar. Dalam kesendiriannya itu tanpa dicegah, Mara malah terjatuh dalam lamunannya sendiri. Sudah hampir 1 tahun Mara memulai hidup barunya ini. Kehidupan normal yang Mara inginkan sejak awal. Semuanya terasa nyaman di sini, jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Memiliki pekerjaan yang meskipun tidak memberi lebih tapi sangat cukup untuknya. Hidup berdampingan dengan tetangga barunya. Memiliki banyak kenalan yang sangat baik kepadanya. Itu semua sudah sangat cukup untuknya. Kehidupannya monoton namun cukup menyenangkan. Mara benar-benar memulai hidup baru seperti apa yang pernah ia impikan. Seharusnya Mara berbahagia dengan kehidupan barunya ini. Tapi entah mengapa Mara merasa ada satu bagian dari dirinya yang terasa kosong. Benarkah kehidupan seperti inilah yang ia inginkan? Benar saja, karena hujan dan badai yang terjadi semalam menyebabkan beberapa titik longsor di desa tempatnya ini tinggal. Ditambah beberapa pohon besar tumbang yang menimpa rumah-rumah warga. Bahkan sekolah tempatnya bekerja juga terdampak, di mana ada 3 kelas roboh dan beberapa kelas lainnya rusak terkena longsor dan pohon tumbang. Beruntungnya rumah sewanya ini aman. Mara hanya bisa menghembuskan nafasnya, sambil menatap makanan yang sudah ia siapkan sejak semalam. Karena sekolah rusak, kegiatan belajar terpaksa diliburkan. Siswa-siswi belajar di rumah, yang artinya makanan yang sudah Mara buat tak bisa dititip jualkan di kantin. Mara putuskan untuk tetap mengepak makanan hasil buatannya itu ke dalam box. Karena tak mungkin ia makan sendiri. Dan jika disimpan juga pasti akan basi. Maka Mara putuskan untuk memberikan sebagian pada para tetangganya, yang sedang bergotong royong membersihkan sekitar. Sedangkan sisanya lagi akan Mara bawa ke sekolah. Akan Mara bagikan juga pada orang-orang yang juga sedang membersihkan kekacauan di sekolah. Biasanya Mara pergi ke sekolah dengan mengendarai motornya. Namun karena beberapa jalanan tertutup longsoran, Mara memilih berjalan kaki saja. Meski ia harus sedikit kesulitan karena berjalan melewati tanah becek. Mara juga terpaksa harus memutar karena beberapa akses jalan benar-benar tertutup, sama sekali tidak bisa untuk dilewati. Sepanjang perjalanan Mara terus menyapa orang-orang yang ia kenali.
kegiatan warga sekitar lumpuh, mereka semua sedang bergotong royong membereskan kekacauan semalam. Begitupun di sekolah, Mara sedikit mencelos melihat beberapa bangunan rusak. Bahkan ada yang benar-benar roboh rata dengan tanah. Mara memilih bergegas menyimpan barang-barangnya di tempat yang aman, kemudian bergabung bersama yang lain. Semua yang ada baik laki-laki ataupun perempuan bergotong royong membersihkan sekitar. Mara memilih bergabung bersama staf dan guru wanita, sekedar ikut membersihkan jalanan yang tertutup lumpur. Sampai menjelang siang ada beberapa volunteer datang. Alat berat untuk membersihkan puing-puing juga mulai berdatangan. Mara yang sedang melihat alat berat yang mulai bekerja, tiba-tiba saja menjerit kesakitan, ketika merasakan rasa sakit pada telapak kakinya. Ketika ia lihat ternyata ada paku kecil yang menancap pada sandalnya, menembus pada kulit kakinya. Langsung saja Mara melepaskan sandalnya. Paku itu memang kecil tapi cukup membuat telapak kakinya kini mulai mengeluarkan darah. Orang-orang yang melihat itu tentu saja langsung mendekat untuk membantu. Bawa ke pos aja. Di sana ada dokter, ucap Via. Salah satu guru yang juga teman Mara. Dikhawatirkan jika tidak segera diobati kaki Mara akan infeksi. Mara yang masih meringis kesakitan hanya pasrah saja. Ketika tubuhnya tiba-tiba saja diangkat dalam bopongan tangan seorang pria bernama Raka, salah satu guru pria yang ada di sana. Saya bisa jalan sendiri, Pak Raka. Ucap Mara, tapi tak ayal kedua tangannya kini melingkari leher Raka karena Mara takut terjatuh. Biar sama saya aja. Takut lukanya makin parah, ujar Raka, sembari memberikan senyuman tipis. Beberapa puluh meter dari sekolah memang terdapat tenda penampungan untuk orang-orang yang rumahnya terdampak kerusakan. Untungnya di antara volunteer yang hadir juga ada yang memang berprofesi sebagai dokter. Terima kasih Pak Raka. Ucap Mara ketika Raka menurunkannya di salah satu tenda kesehatan. Dengan penuh penyesalan Raka berkata, jika pria itu tidak bisa menemani Mara. Karena masih ada yang harus Raka kerjakan. Mara sendiri tidak masalah. Kini ia duduk sendirian sembari menunggu giliran dokter volunteer memeriksanya. Mara. Gabriel. Mara masih terdiam karena tak menyangka akan bertemu Gabriel di sini. Namun ternyata kekagetan Mara belum berhenti sampai di sana. Mara lebih dibuat terkejut lagi, ketika tak lama satu orang lainnya yang ia kenali juga tiba-tiba saja muncul. Waktu seakan berhenti beberapa detik untuk ketiganya. Sampai akhirnya Mara pulih dari rasa kagetnya, ketika seorang gadis yang semula berdiri di belakang Gabriel bergerak menghampirinya. Ke arah. Mara awalnya hanya diam ketika Zara memeluknya. Jujur saja ia masih tak menyangka dengan pertemuan mereka ini. Melihat pakaian yang Zara kenakan, Mara yakin pasti Zara juga salah satu volunteer yang ada. Sampai akhirnya, tak lama tangan Mara terangkat untuk membalas pelukan Zara. Jujur saja saat awal kepindahannya ke tempat ini, Mara seringkali merindukan Zara. Mara merasa kehilangan teman baiknya. Karena memang sejak dulu Mara tak memiliki teman dekat. Awas dulu, Ra. Kakak mau obatin kaki Mara, ucap Gabriel menginterupsi, sebab luka di kaki Mara memang harus segera diobati. Zara meregangkan pelukan mereka dan seketika ia menyadari, jika telapak kaki Mara mengeluarkan darah. Terlihat Gabriel mulai mengobati luka yang ada pada telapak kaki Mara. Kaki kakak kenapa? Tanya Zara tak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Enggak sengaja nginjek paku, jelas Mara. Jadi selama ini kakak ada di sini? Tanya Zara mengambil duduk tepat di sebelah Mara. Zara benar-benar tak menyangka, jika ia akan bertemu Mara di sini. Zara kini sedang menatap Mara dengan mata yang sedikit berkaca-kaca, karena merasa bahagia dengan pertemuan mereka ini. Awalnya Zara iseng saja ikut bersama Gabriel, karena sebelumnya Gabriel memang sering mengikuti kegiatan kemanusiaan seperti ini. Tapi siapa sangka, keisengannya ini malah membuatnya bertemu kembali dengan Mara. Iya, Ra, balas Mara disertai senyumannya. Mara masih kaget dengan pertemuan mereka tapi Mara juga merasa bahagia. Karena ternyata ia masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Zara. Jangan kasih tahu papa kamu ya, Ra, pinta Mara memelas. Entah Vano mencarinya atau mungkin kini sudah memiliki wanita lain, untuk menggantikannya memuaskan nafsu pria itu. Tapi apapun keadaannya, yang pasti Mara tak ingin lagi bertemu dengan Vano.
Enggak akan. Balas Zara menggelengkan kepalanya tegas. Tanpa disuruh juga pasti akan Zara lakukan. Dia musuhan sama papanya sendiri. Jelas Gabriel sambil terkekeh pelan. Mendengar penjelasan Gabriel, membuat Mara menatap Zara sembari mengangkat sebelah alisnya. Iya, males banget sama orang satu itu. Dari awal udah aku bilangin cepet nikahin. Kalau udah pergi baru nyesel, ucap Zara menggebu-gebu. Meski sudah 1 tahun berlalu kekesalan itu masih ada. Apalagi Zara tahu apa yang membuat Mara akhirnya memilih untuk pergi dari rumah. Asal kakak tahu, papa hampir gila nyariin kakak, ucap Zara. Meskipun ia bisa melihat sendiri bagaimana besar rasa frustrasi sang papa setelah ditinggal pergi oleh Mara, Zara masih akan tetap mengeraskan hatinya. Ia tetap akan tega untuk tidak memberitahukan perihal pertemuannya dan Mara kini. Selagi kakinya sedang Gabriel obati, Mara dan Zara masih asik mengobrol. Menceritakan kehidupan mereka selama 1 tahun terakhir. Terutama Zara yang sangat menggebu-gebu, bercerita perihal bagaimana frustrasinya sang papa setelah kepergian Mara. Mengingat pria itu, Mara hanya tersenyum kecut. Mara yakin itu semua karena Vano masih menginginkan tubuhnya. Pria itu masih belum puas menikmati tubuhnya. Selesai kakinya diobati, Mara memilih pulang. Ia diantarkan oleh mobil relawan yang ada. Karena masih ingin bersama Mara, maka Zara juga memutuskan untuk ikut. Setelah memutar cukup jauh untuk bisa mencari jalan yang bisa dilewati, akhirnya mereka tiba juga di rumah mungil yang sudah Mara sewa 1 tahun terakhir. Aku boleh tidur di sini? Tanya Zara. Ia kini sedang duduk di atas kasur kecil yang ada di rumah Mara. Sebenarnya sudah disediakan tenda maupun rumah warga, yang tak terdampak untuk para relawan beristirahat. Bersambung.